Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai kitab-kitab Allah, mengenai ada berapa sih kitab yang diturunkan oleh Allah, kepada siapa kitab itu diturunkan, dan apa saja isinya. Langsung saja kita ke video pembahasannya. Sebelum itu, kita harus tahu mengapa sih manusia memerlukan kitab dalam hidupnya. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang dibekali pikiran dan hawa nafsu, sehingga membutuhkan pedoman sebagai pegangan dalam hidup agar dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Selanjutnya, kumpulan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul itu berbentuk dua. Yang pertama adalah suhuf, yang kedua adalah kitab. Suhuf jauh lebih ringkas, sederhana, dan isinya masih berupa lembaran. Sedangkan kitab jauh lebih tebal, jauh lebih banyak, dan jauh lebih lengkap dari suhuf. Selanjutnya, kitab yang diturunkan Allah itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berisi perintah untuk mengisahkan Allah, larangan menyembah patung atau berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur berisi kumpulan mazmur, yakni nyanyian rohani yang dianggap suci yang berasal dari Nabi Daud alaihissalam. Nyanyian yang terkumpul dalam kitab ini berkisah tentang seluruh peristiwa dan pengalaman hidup Nabi Daud alaihissalam, mulai dari mengenai kejatuhannya, dosanya, pengampunan dosanya, sukacita kemenangannya atas musuh Allah, kemuliaan Tuhan, sampai kemuliaan masa yang akan datang. Dengan demikian, jelaslah bahwa kitab ini sama sekali tidak mengandung hukum-hukum atau syariat atau peraturan agama, karena Nabi Daud alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti peraturan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga adalah Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang berisi perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yang berisi akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, akhlak atau budi pekerti, yaitu yang berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela, ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya, muamalah, yakni yang berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia, dan tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Dari sini dapat diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab. Yang pertama adalah Taurat, yang kedua adalah Zabur, yang ketiga adalah Injil, dan yang keempat atau yang bisa disebut sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya adalah Al-Quran, kitab umat Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.